Oh, dari Utri ya, boleh ya. Oke, silakan Mbak. Kita simak bersama-sama presentasi. Diusahakan bisa ringkas, padat, jelas gitu, Oke. Silakan Mbak. Ya, langsung saja ya, kita dari kelompok Gedok Utri tadi ya. Nah, di sini yang pertama manfaat Blora untuk Indonesia. Ya, yang pertama itu ya. Yang pertama Indonesia untuk Blora. Indonesia untuk Blora tadi kami berdiskusi tentang manfaatnya. Yang pertama kita itu bisa bikin KTP. Kalau tidak ada Indonesia, kita masyarakat tidak bisa bikin KTP. Kita punya identitas. Identitas kita terlindungi. Enten nggih? Terus yang kedua hak warga negara dilindungi itu tadi. Itu dari kami. Untuk yang mudorotnya di sini mungkin ini kekesalan kita untuk Indonesia. Khususnya warga Blora. Kayu jati Blora banyak keluar daerah. Terus nah, ya, pupuk bersubsidi nggak ada untuk petani-petani kecil kita. Soalnya saya sendiri warga Kedung Tuban, tepatnya Jimbung. Saya iya susah mendapatkan pupuk dan kami sedang mengalami panen yang sangat anjlok. Karena kita nggak tahu pupuk apa yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, masa ini belum panen, ini belum masanya panen, tapi pari kita tuh sudah abang semuanya. Betul enggak? Oke. Nah, pupuknya larang nih. Tapi kalau bersubsidi terus nanti kita yang dibodohi lagi, kita enggak tahu itu pupuk dari mana. Ya enggak? Ya. Terus yang selanjutnya, apa manfaat Blora untuk Indonesia? Blora itu punya banyak tokoh-tokoh nasional. Pramudia Anantatur salah satunya. Terus Blora juga punya Aryo Penangsang. Aryo Penangsang itu di masa siapa ya? Di masa lalu, betul. Teh tunggale. Yang paling utama kalau tidak ada Blora tidak ada Indonesia. Sudah itu saja dari kelompok Gedok Utri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti para jamaah saya persilakan mempertanyakan, bertanya atau apapun ya, ya Mbak Utri ya. Sebelum yang kedua gini, yang diceritakan beliau tadi tentang pupuk, pertanian, panen dan sebagainya itu adalah gambar kecilnya. Gambar kecilnya maksudnya, tolong pelajari juga gambar besarnya karena pertanian Indonesia itu memang dibunuh sejak awal Orde Baru. Jadi ini loh, gambar sing lebih besar lagi ini. Dulu itu hidup itu jangkep, lengkap, utuh, kemudian dikuasai oleh pedagang. Dulu yang namanya Renaissance itu perpindahan kekuasaan dari raja-raja Eropa ke pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha. Kemudian seluruh dunia mikir lagi usaha karo dagang kok. Akhirnya pemerintah banyak pejabat yang bukan ngurusi rakyat tapi ndolek badi terus kan gitu. Betul enggak? Nah, pertanian kita itu mengalami revolusi hijau sekitar tahun 1974 ya Pak. Ya. Jadi itu usaha dari industri besar pupuk waktu itu. Nah pupuk itu membunuh petani, membunuh pertanian, merusak tanah, kemudian merubah habitat padi. Ya. Sehingga kalau Anda mau bangkit lagi jangan hanya mikir untuk pupuk sing opo, karena seluruh pupuk itu pasti akan membunuh petani pada akhirnya, gitu kan. Jadi kembalilah kepada pertanian sebagaimana mbah-mbah kita dulu. Kembalilah ke pertanian yang sejati, yang mungkin sekarang disebut organik dan seterusnya itu. Jadi kembalilah kepada gambar besar dari Indonesia. Kan Blora dulu kan lumbung padi, Klaten lumbung padi, Delanggu lumbung padi. Sekarang kan mulai tidak kan gitu kan. Bahkan di sini kan pusat kayu. Nabi Nuh biyen golek kayu kayak kapal yo ning kene.
Aku wis WA-WA-an ini karo Nabi Nuh. Lah nek ora ning kene golek ning ndi kayu jati gawe kapal kuwi. Ning ndi? Ning Korea ra ono, ning Cina ra ono, ning Amerika apa meneh, ning Eropa apa meneh. Hanya di sini di Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ada kayu jati seperti itu gitu. Nah Nabi Nuh biyen mosok nganggo kayu terem besi. Mosok nganggo kayu asem. Insya Allah pasti pakai kayu jati sehingga kapalnya luasnya berapa kalau ada yang hafal. Jadi penghuni kapal Nabi Nuh itu sekitar orangnya sekitar 128, binatangnya, hewannya itu 1000 pasang. 1000 pasang. Sehingga untuk memaintain hewan segitu banyak itu kan dibutuhkan manajemen kamar-kamar dan ruang-ruang yang sangat ruwet. Apa meneh engko sapi campur sapi mana? Akhirnya kapal urung karuan kapal mendarate, kapan mendarate kalau do manak ning jero kapal kan tenggelam kapalnya. Maka Nabi Nuh membuat satu manajemen yang luar biasa sehingga salah satu yang menjadi dagelan di Jawa adalah semua alat vitalnya binatang yang laki-laki itu dikumpulkan di satu gedung, di satu kamar. Ketika mendarat di Turki Selatan baru pada dum. Nah, pas dum-duman alat vital kuwi sing melayune banter dhewe jaran. Akhirnya untuk gede dhewe. Terus pas jaran melayu nyongklang saka jero gudang kuwi, pas sapine teko, sapine njur wuh gede tenan. Akhirnya sampai hari ini sapi itu nek mlaku karo geleng-geleng. Kuwi nek ketemu sapi kuwi dhek ngomong ngono, wah gede tenan, dawa tenan karo jan. Mesake bojone kan gitu kan. Ya kuwi dagelane wong Jawa. Tapi intinya adalah bahwa Pulau Jawa ini surga. Pulau Jawa ini adalah tanah yang bocor dari surga oleh para malaikat ditampung di sini, termasuk lautannya. Rasa ado-ado Jawa ki swarga, maka kalau Indonesia tidak mampu mengembalikan surganya Pulau Jawa, pindah kono. Ya. Kalau mau pindah ibu kota nang Jawa Tengah. Nek kepeksa ya Jawa Timur apa-apa. Ning aja ning Kalimantan. Sebab ibu pertiwi, ibu itu Pulau Jawa dan Bali. Kalau sampean belajar ilmu kosmologi, pulau-pulau di Indonesia yang ibu itu Pulau Jawa dan Bali. Nek Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu lanang. Jadi nek kowe ning kono aja gawe ibu kota, bapak kota. Nek ibu kota ning Jawa. Itu ilmunya ndak ada di kampus, ndak ada, tapi ndak apa-apa. Ya kowe gelem sinau apa nek gelem sinau kok tak dudu dalane. Bahwa makanya disebut ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi, apa om pertiwi, pak de pertiwi. Sing ono ki ibu pertiwi, dan kata ibu pertiwi itu sekarang tidak dipahami lagi toh. Maksudnya piye kok ibu pertiwi? Nek Amerika kan capital, ibu kota, capital gitu kan. Makanya pusat negara itu ibu kota, bukan bapak kota. Nah itu tidak dipelajari apa sebabnya? Makanya pelajarilah alam ini supaya kamu tahu yang mana feminin, yang mana maskulin gitu ya, termasuk kebudayaan dan peradaban. Jawa ini peradabannya, Jawa adalah pusat universitas dunia di masa yang lalu, di mana di selatan Merapi itu ada pesantren sangat besar di mana kaum Brahmana dari seluruh dunia belajar kebrahmanaan, belajar kerohanian di Pulau Jawa. Jadi Blora itu termasuk daerah Brahmana. Brahmana itu orang yang konsentrasi hidupnya adalah Tuhan, kembali ke Tuhan. Satria adalah konsentrasi hidupnya adalah penataan dunia, jadi konsentrasinya dunia. Kalau Sudra dan Paria itu orang yang tidak bisa menentukan pilihannya sehingga dia hanya ikut menjadi pegawai, kemudian juga ngemis-ngemis kan gitu. Ini bukan soal kasta dalam Hindu, ini pemahaman ilmu tersendiri gitu ya. Jadi orang Blora itu makanya nek kowe mau dudu Brahmana, hatimu, jiwamu, kamu tidak tahan sama hujan. Nek kamu berpikirnya satria, kamu pergi dari hujan. Tapi Anda tadi bertahan oleh hujan karena Anda percaya kepada rohani, Anda percaya kepada dunia dalam dari dirimu sendiri gitu ya. Anda percaya kepada kekuatan yang sejati. Kekuatan sejati itu ada dalam dirimu. Tidak payungan pora, kumpulan pora, tapi hujan rapopo pergo kowe duwe kekuatan dari dalam yang luar biasa. Dan itu orang Blora terbukti malam ini, termasuk kemarin di Mojokerto, udan kaya ngono ora bergeming lho Pak.
itu harus dicari apa mergo maiyahan apa mergo apa itu harus dicari. Itu ada daya tahan yang tidak dipahami oleh orang modern gitu ya. Jadi saya mohon Pak Bupati, Pak Arif Rahman juga tetap ngrungokke kono kene, tetap punya tim untuk mempelajari asluha sabit tadi itu Al-Qur'annya. Akarnya menghuyam ke bumi. Jadi pohon yang baik itu yang akarnya jeru, sing daun-daunnya merambah langit. Wa faruha fis sama. Makanya saya kasih ayat itu. Karena Blora kalau tidak mengerti masa silamnya, dia tidak akan punya masa depan, kan gitu kan? Gitu ya. Semakin kita mengerti masa silam, semakin kita punya prospek yang bagus ke masa depan. Semakin jauh ke belakang, semakin Messi nembak penalti mundur sik toh. Ya ora? Ora iso kok kowe depan karo bal yo kok dus ngono ora iso. Kudu mundur sekian langkah atau semua. Messi semua sapa ae kae. Mbappe juga semua mesti mundur sik dari kowe. Kalau Anda memerintah, Anda mengurus rumah tangga, Anda mengurus negara, Anda harus punya wawasan ke belakang. Kudu ngerti masa silam supaya memiliki masa depan gitu ya. Fal tantur nafsu ma qaddamat liqad dengan cara Anda bercermin ke belakang. Dan orang Blora punya potensi besar untuk itu karena Blora itu daerah yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu, minimum 2,5 juta tahun yang lalu sudah ada manusia di sini. Ya. Aku wis tahu ketemu kayaknya. Nanti disebut tadi Mbah Lancur, ada siapa John jenis. Mbah di sini tuh kita bergaul gitu. Kenapa tadi Doni dan Mas Cici tadi tanya kepada Mbah Gel dan Beauty Rodat, apa tidak kirim salam kepada direkod jin di daerah Blora, Pati, Lasem dan seterusnya, Padangan dan seterusnya. Itu supaya kalau Kiai Kanjeng Engko bengi Bali nang Jogja ora dilebokke alas. Kan gitu kan. Karena jin itu sahabat kita. Ya. Kuwi kancamu, bahkan Allah menyebut jin dulu baru manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Hanya ada satu ayat yang manusia disebut insa wal jinna, hanya ada satu. Semua ayat yang lainnya itu jin dan manusia. Jin duluan baru manusia. Jadi jin itu temanmu. Dan sudah dibikin Allah sebelum kamu. Jadi yang paling tua itu siapa? Nur Muhammad. Kemudian ruang dan waktu, kemudian kumparan-kumparan dan luasan-luasan dari alam semesta sampai menjadi 39 galaksi. Yang NASA Amerika hanya tahu 4 sampai hari ini. Kita orang Jawa sudah tahu ada 39 galaksi dengan nama-namanya sekalian. Meskipun orang Indonesia modern tidak percaya itu dan meremehkan itu, ora apa-apa. Aku takon kowe wong Indonesia apa wong Jawa? Luwih jero ndi Jawamu apa Indonesiamu? Ora apa-apa, Indonesia kita lakukan berbahasa Indonesia, hidup sebagai warga negara. Kita lakukan itu untuk melaksanakan kesepakatan bersama seluruh penduduk Republik Indonesia. Tapi Anda identitasmu tetap Anda orang Jawa. Anda tetap orang Jawa dan pelajarilah Jawa. Dan Blora punya potensi yang luar biasa. Kemarin di Jombang aja kita cari kok manusia Kabuh, manusia Mojokertonensis dan seterusnya itu kita cari betul. Karena kita akan hancur kalau kita hanya berpikir golek badi terus. Wong saiki lah isine golek badi wae. Nek dijak berjuang sithik aku entuk apa? Gitu kan. Aku jadi presiden meneh ora kan gitu kan. Jadi kita itu cari badi keduniaan aja. Jadi saya yakin Pak Bupati tidak punya pikiran seperti itu karena beliau orang yang mengerti agama, orang yang mengerti Jawa dan seterusnya. Ngono ya. Oke. Jadi Dek, soal pertanian kembali tadi, pelajari juga gambar besar pertanian Indonesia yang dulu ada revolusi hijau menghancurkan petani-petani dan sampai hari ini Menteri Pertanian juga tidak ngurusin petani beneran. Sampai hari ini kan import toh. Wong uyah wae import dengan saiki piye kuwi? Aku Indonesia, nek Blora ora mungkin. Andaikan beliau jadi presiden Blora, andaikan ini negara persemakmuran ya, Jogja negara dhewe, Blora negara dhewe, akan 7 kali lipat lebih makmur daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan diganggu karo Jakarta toh, diganggu karo Semarang barang kan gitu kan. Insya Allah kalau Blora, aku orang ngarani Blora kudu dadi negara dhewe ora, tapi
hendaknya kita punya cara berpikir bahwa andaikan daerah-daerah di Indonesia itu punya hak untuk mandiri, punya hak atas kekayaannya masing-masing. Seperti besok tahun baru di Trenggalek itu ada tambang emas sekian ribu kilometer. Itu juga menjadi bahan konflik antara Bupati Trenggalek dengan perusahaan dan Kementerian Jakarta yang akan menggali itu. Nek saiki nek misalnya ning kene iki ana tambang emas, kuwi haknya orang Blora berapa persen menurut aturan, Pak? Lah kok 10 mengan? Lah. Seharusnya berapa? 100. Ya ora 100 ya kowe ya kudu urun iuran nang Jakarta untuk Indonesia bersama-sama. Tapi nek kowe mengentuk 10% kan bajingan kuwi jenenge kan. Ya ta. Jadi Blora gini, kalau di bawah panggung ini ada emas, milik siapa? Milik Kementerian BUMN atau milik Pemkap atau milik rakyat? Kan gitu. Nah itu cara berpikir itu tidak dipakai di aturan negara-negara gitu ya. Jadi termasuk Trenggalek itu besok itu kayak gitu itu. Jadi kan Gusti Allah kayak udan ini kan nanggon sedukan Allah. Gusti Allah kayak emas berarti kan ya untuk orang yang hidup di atasnya kan begitu kan. Ya, oke ya. Jadi soal pertanian tadi ngerti ya. Tolong pelajari juga deh. Supaya suatu hari Pak Bupati juga bisa bekerja sama dengan para petani di Blora untuk merintis membangkitkan kembali pertanian Indonesia yang dulu dihancurkan lewat revolusi hijau waktu itu gitu ya. Dan itu adalah proyek globalisasi industri internasional yang diawali tahun 1974 kira-kira gitu ya. Ya. Dan saya yakin Pak Dandim, Pak Kapolres akan mendukung apa saja yang kira-kira menyejahterakan dan menggembirakan hati seluruh rakyat Blora. Ngono ya, ya. Oke, sekarang kita dengar amin amin ya. Kita yang kedua, Mas. Silakan, Mbak. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.